Gimana teman-teman? Apa aku sudah pantas jadi dokter? Tapi sayangnya kali ini aku ingin jadi peneliti. Heran ya, kenapa aku mau jadi peneliti? Karena peneliti itu tidak hanya profesor saja, kita juga bisa. Gimana caranya ya? Yuk, kita cari tahu dengan belajar dengan Bu Uum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Di sini kita akan belajar tentang metode ilmiah, di mana metode ilmiah ini sebenarnya masih satu kesatuan dengan ruang lingkup biologi. Oke, seperti biasanya sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Lalu apa saja ya yang akan kita pelajari? Nah, di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama persoalan biologi, yang kedua metode ilmiah, yang ketiga sikap ilmiah, dan yang keempat keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Satu persatu nanti kita akan pelajari bersama. Oke, langsung saja mulai dari yang pertama dulu, persoalan biologi atau permasalahan biologi. Kalau kalian masih ingat, di pembelajaran ruang lingkup biologi yang part pertama kemarin, di akhir video saya bilang kalau misalnya ilmu biologi semakin berkembang, bisa semakin berkembang seperti sekarang ini, tidak luput karena para ilmuwan itu menemukan banyak masalah di sekitar lingkungan kita. Nah, di sini kita akan bahas apa saja ya permasalahan biologi itu. Kalau kita membahas tentang permasalahan biologi, maka kita juga akan membahas tentang tingkat organisasi kehidupan, ya, karena setiap tingkat organisasi kehidupan mempunyai permasalahan sendiri atau persoalan sendiri. Nah, apa saja Kak itu? Yang pertama dari tingkat molekul. Kita bisa menerapkan permasalahan cara memodifikasi fungsi molekul. Oh iya, untuk tambahan ya, permasalahan biologi ini dilakukan untuk melakukan suatu penelitian atau pengamatan sehingga ilmu biologi itu bisa semakin berkembang. Nah, kemudian yang kedua dari tingkat sel, contohnya adalah gangguan pembelahan sel. Nah, molekul, sel, bahkan nanti jaringan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh peneliti-peneliti tingkat tinggi ya, tingkat yang sudah tinggi. Kalau kita mungkin masih ya penelitian-penelitian tentang jaringan, tentang organ gitu. Selanjutnya pada tingkat jaringan, contohnya adalah cara menyembuhkan jaringan. Nah, biasanya seperti misalnya jaringan kulit nih ya. Nah, kulit itu kan kalau misalnya luka, itu akan memperbaiki kan? Dari dalam diri kita sebenarnya langsung bisa memperbaiki itu. Nah, tapi ada caranya yang agar dapat lebih cepat. Nah, dengan apa saja itu nanti akan dibahas di jaringan cara menyembuhkan jaringan ini. Misalnya bisa dengan bahan-bahan alami atau yang lain sebagainya. Kemudian pada tingkatan organ, contohnya adalah cara menangani kerusakan organ ya. Di sini organ berarti hanya satu organ saja. Misalnya di sini ada ginjal. Nah, bagaimana kalau misalnya organ ginjalnya itu rusak, apa yang harus dilakukan gitu. Atau cara menjaga organ gitu ya, cara menjaga organ. Kayak misalnya bagaimana ya cara menjaga organ paru-paru tuh. Nah, itu bisa dengan tidak merokok, kemudian tidak meminum alkohol, kemudian bisa dibantu dengan minyak kayu putih ya, minyak kayu putih yang nanti dihirup pada saat anget-anget. Nah, itu bisa saja seperti itulah. Selanjutnya pada tingkat sistem organ. Nah, ini contohnya cara mencegah, mendeteksi, dan menyembuhkan sebuah penyakit. Jangan lupa, organ sama sistem organ berbeda. Kalau misalnya organ itu berarti khusus hanya satu organ saja.
Tapi kalau ke sistem organ itu seperti sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem pernapasan. Jadi di situ tidak hanya satu organ saja yang bermasalah, tapi sudah ke sistemnya gitu ya. Selanjutnya tingkatan organisme, di mana contohnya adalah cara mempertahankan kondisi tubuh. Nah, ini biasanya dilakukan oleh hewan ya yang poikilotermik. Contohnya seperti ular, reptil, ikan yang mempunyai yang merupakan hewan poikiloterm ya, atau hewan bersuhu dingin. Nah, di mana suhu tubuhnya itu sama dengan suhu lingkungannya. Jadi mereka harus bisa mempertahankan suhu tubuhnya. Caranya gimana? Kalau misalnya ikan dengan berlari ke sana kemari gitu ya, berjalan ke sana kemari. Kemudian dengan mendekati cahaya matahari. Terus kalau misalnya ular bisa dengan penggantian kulit dan lain sebagainya. Itu adalah permasalahan biologi pada tingkatan organisme. Selanjutnya pada tingkat populasi, contohnya adalah cara menanggulangi penurunan populasi, di mana nanti penurunan populasi itu juga akan berpengaruh pada tingkatan komunitas gitu ya, yaitu contohnya adalah cara mempertahankan rantai makanan. Tuh, karena populasi dan komunitas masih dalam satu kesatuan ya. Selanjutnya pada tingkatan ekosistem, contoh permasalahannya adalah memperbaiki kerusakan ekosistem. Bagaimana caranya kita memperbaiki kerusakan ekosistem? Entah itu ekosistem di darat, atau di laut, atau di udara gitu. Selanjutnya ada pada tingkatan bioma, contohnya adalah cara menjaga bioma. Kalau bioma ini berarti sudah cukup luas ya, karena bioma itu kumpulan dari ekosistem-ekosistem. Nah, bioma sendiri nanti akan kita pelajari di bab apa ya? Ada di kelas 1 juga bioma ya. Nanti ditunggu saja pelajaran bioma ini. Karena ada banyak sekali, ada ciri-cirinya juga, ada hewan yang mendiami bioma serta tumbuhan yang mendiami bioma itu, karena berbeda-beda satu bioma dengan bioma yang lainnya. Nah, tingkatan yang teratas ada biosfer, contohnya adalah penyebab terganggunya kehidupan di bumi. Sekali lagi, kalau kita membahas tentang biosfer, maka kita membahas tentang seluruh alam ya, kehidupan, satu kesatuan. Misalnya dalam wilayah Indonesia atau wilayah dunia gitu, sudah sampai ke situ. Oke, itu dia permasalahan biologi. Nah, buat apa sih permasalahan biologi itu gitu ya? Sebenarnya suatu permasalahan itu adalah cikal bakal dari sebuah penelitian atau pengamatan ya. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah di kehidupan kita atau di lingkungan kita, nah baru itu yang akan diteliti oleh para ilmuwan gitu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dengan menerapkan metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan langkah sistematis yang dilakukan untuk menjawab dan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah ya, di sini ada permasalahan dari mana? Dari lingkungan yang kita temukan. Nah, di sini juga ada langkah sistematis gitu ya. Langkah sistematis artinya langkahnya itu harus berurutan, nggak boleh misalnya ada 7 langkah nih. Gak boleh dari 1, kemudian ke 3, kemudian loncat nomor 7, kemudian loncat nomor 2 lagi. Gak bisa seperti itu. Jadi harus berurutan, mulai dari langkah pertama, 2, 3, sampai pada tahap akhir. Nah, apa saja ya langkah-langkahnya? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 metode ilmiah, 7 langkah yang merupakan metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah ya. Ketika kita menemukan masalah, maka kita harus merumuskan dulu. Nah, biasanya rumusan masalah ini berupa suatu pertanyaan. Itu misalnya, apakah cahaya matahari berpengaruh kepada pertumbuhan-tumbuhan atau yang lain sebagainya. Nah, itu merupakan rumusan masalah. Jadi kita harus merumuskan masalah dulu agar benar-benar kita tahu apa ya yang mau kita teliti gitu. Selanjutnya yang kedua
adalah mengumpulkan data observasi, di mana pengumpulan data observasi ini bisa dari studi pustaka atau observasi di lapangan gitu ya. Observasi lapangan ini bisa tanya-tanya nih, misalnya mengenai tumbuhan. Siapa yang kita tanya? Yaitu pekebun atau yang biasanya di sawah-sawah gitu. Tapi biasanya lebih banyak sih dari studi pustaka, dari buku ya, dan bukunya ini nggak bisa cuman satu saja tuh nggak kuat. Kalau data observasinya itu harus dari beberapa sumber, baru nanti penelitian kita itu akan menjadi lebih kuat. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan hipotesis gitu. Nah, hipotesis sendiri merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah, hipotesis sendiri itu ada dua macam ya, yaitu hipotesis kerja atau H1, biasanya disebut H1, dan hipotesis nol, H0 ya. Nah, dimana kalau H1 itu biasanya kata-katanya gini, terdapat pengaruh gitu. Jadi hipotesis kerja ini seolah-olah itu mendukung penelitian kita atau mendukung pengamatan kita gitu. Jadi terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kalau misalnya H0 itu kebalikannya dari H1. Kalau H1 itu mendukung, kalau H0 itu menolak penelitian kita. Jadi tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di sini kita lihat ada variabel bebas, ada variabel terikat. Apa itu, Bu? Oke, kita cari tahu dulu ya. Jadi variabel itu ada 3. Nah, ya. Yang pertama ada variabel bebas, yang kedua ada variabel terikat, dan yang ketiga ada variabel kontrol. Untuk yang pertama dulu, variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang dibuat berbeda atau hal yang akan diteliti. Nah, misalnya kita mau meneliti tentang intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Nah, variabel bebasnya itu apa? Cahaya matahari, gitu ya. Nah, kemudian kalau variabel terikat itu adalah hasil atau akibat dari variabel bebas. Jadi, variabel terikat itu apa ya yang dari hal yang kita buat berbeda itu apa dampaknya? Entah itu kalau misalnya tadi cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan. Nah, pertumbuhan-tumbuhannya itu yang apa? Apakah itu tinggi tanaman kah? Atau itu jumlah daun kah? Dan lain sebagainya. Itu masuk pada variabel terikat. Nah, selanjutnya ada variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini adalah variabel yang dipertahankan dalam kondisi yang sama. Jadi, fungsinya variabel kontrol ini untuk mengontrol gitu ya, untuk benar-benar memastikan bahwa hasil dari variabel terikat ini benar-benar hasil dari variabel bebas gitu. Ya, nah di sini saya kasih contoh. Contohnya pengaruh volume air terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Dari judul saja itu sebenarnya kita bisa menentukan variabelnya loh. Mau tahu? Nah, di sini ada volume air. Nah, volume air sama tinggi tanaman kacang hijau. Ya, jadi pengaruh apa? Pengaruh volume air terhadap apa? Terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Nah, dari definisi ketiga variabel yang sudah saya jelaskan, kita pasti tahu dong, volume air itu adalah variabel yang akan diteliti, maka dia dinamakan variabel bebas. Oke. Nah, selanjutnya kalau tinggi tanaman kacang hijau itu berarti hasil dari perbuatan yang dibuat berbeda atau perbuatan yang kita teliti gitu. Dinamakan apa dia? Oke, variabel terikat gitu ya. Nah, sedangkan kalau variabel kontrolnya memang biasanya tidak dicantumkan dalam judul ya. Jadi kita harus menentukan sendiri variabel kontrolnya ini apa, karena ini berpengaruh pada pertumbuhan-tumbuhan ya, pertumbuhan tanaman di mana pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak hanya air saja, bisa juga matahari, bisa juga medium tanam.
medium tumbuh, maksud saya ya, kemudian wadahnya, atau misalnya jumlah biji yang dimasukkan ke dalam satu wadah itu, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan variabel kontrol. Nah, jadi variabel kontrol itu adalah faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dan variabel kontrol ini harus disesuaikan ya dengan variabel terikatnya. Kalau misalnya variabel terikatnya itu membahas tentang pertumbuhan tanaman, ya berarti variabel kontrolnya juga pertumbuhan tanaman, tapi faktor yang lain. Paham ya? Oke, kita kembali lagi ke tadi. Nah, langkah yang keempat adalah melakukan penelitian. Nah, di mana melakukan penelitian ini fungsinya untuk menguji hipotesis kita. Dan penelitian sendiri dibagi atas dua macam, yaitu penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif itu berarti membahasnya tentang kualitas, jadi bukan angka ya, kualitatif. Berarti tidak ada angka-angka yang diolah di situ. Contohnya misalnya, cara belajar biologi siswa kelas 10 SMA bla 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 gitu. Nah, kalau cara belajar kan tidak ada angkanya ya. Misalnya kan cara belajar misalnya dengan membaca, misalnya dengan mendengarkan, atau dengan mendengarkan dan juga membaca dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa dihitung. Ya, sedangkan kalau misalnya penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang dimana ada hitungannya, ada angkanya di situ, ada data yang bisa kita olah, datanya berupa angka ya. Contohnya misalnya tadi pengaruh volume air terhadap pertumbuhan tumbuhan. Nah, itu kan ada angkanya ya. Tinggi tumbuhan yang angka data yang akan dimasukkan ke dalam penelitian kan tinggi tumbuhannya. Nah, tinggi tumbuhan kan bisa dihitung ya angkanya ya. Nah, itu merupakan penelitian kuantitatif gitu. Selanjutnya, setelah melakukan penelitian pasti kita mendapatkan data. Nah, data itu akan kita analisis di sini. Mengapa kita harus menganalisis data? Agar data itu lebih mudah dipahami, gitu ya. Agar lebih mudah kita untuk memahami dan juga membahasnya nanti. Nah, setelah data itu dianalisis, kemudian dibahas, disamakan dengan teori-teori yang ada, kemudian langkah yang keenam adalah membuat kesimpulan, di mana kesimpulan ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dengan kesimpulan itu merupakan satu kesatuan. Jadi biasanya redaksinya itu agak sama. Nah, kalau misalnya merumuskan masalah ini menggunakan pertanyaan ya. Nah, kalau kesimpulannya itu menggunakan pernyataan. Tapi redaksinya itu sama. Gitu. Jadi kayak misalnya kalau untuk penelitian tadi ya, pengaruh volume air terhadap tinggi tanaman apa tadi? Cabai ya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau rumusan masalahnya itu adalah apakah volume air berpengaruh terhadap terhadap tinggi tumbuhan cabai. Nah, itu rumusan masalah. Kemudian kalau kesimpulannya adalah volume air berpengaruh terhadap tinggi tanaman cabai. Nah, ya, seperti itu. Jadi yang satu pertanyaan, yang satu pernyataan. Paham? Kemudian langkah terakhir adalah membuat laporan, di mana laporan ini bisa bisa secara tertulis atau tidak tertulis ya. Jadi bisa dengan publikasi secara lisan. Nah, untuk membuat laporan secara tertulis, nah ada sistematika penulisannya. Seperti apa sistematika penulisan laporan? Jadi yang pertama ada judul, sudah pasti ya. Kemudian yang kedua ada abstrak. Abstrak ini overview dari penelitian. Jadi biasanya abstrak itu sendiri disusun atau dibuat setelah melakukan penelitian, setelah mendapatkan hasil, setelah data itu dianalisis, bahkan sampai kesimpulan. Ya, jadi setelah melakukan penelitian semuanya, baru nanti akan dapat menyusun sebuah abstrak ini.
Selanjutnya ada kata pengantar ya biasanya, kayak misalnya ucapan terima kasih. Kalau misalnya penelitiannya itu dibantu orang lain, siapa saja yang membantu, nah itu dicantumkan di kata pengantar. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi ini digunakan untuk memudahkan pembaca untuk membaca laporan kita. Kan banyak tuh ya, apalagi kalau misalnya laporan skripsi, bahkan tesis, itu kan berlembar-lembar, seratusan lembar, bahkan sampai 200, 300, dan lain sebagainya. Kalau misalnya nggak ada daftar isi, tidak ada daftar isi, kasihan, kesulitannya membaca. Kayak misalnya, ada orang yang ingin melakukan penelitian seperti yang dilakukan peneliti yang sudah menyusun tesis atau menyusun skripsi. Gitu. Nah, sedangkan kalau metode penelitian yang dilakukan itu kan masih ada di bab 3 ya, metode penelitian. Sedangkan sebelum bab 3 kan ada bab 1, bab 2, banyak sekali kan. Kalau misalnya tidak ada daftar isi, malah kesulitan yang membacanya. Kalau misalnya kesulitan, maka laporan kita itu tidak terbaca. Karena buat apa ya baca laporan yang menyulitkan kita? Padahal laporan itu untuk sebuah referensi kita untuk melakukan penelitian gitu ya. Selanjutnya ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini biasanya diisi dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang nomor 6 adalah landasan teori, di mana di sini landasan teorinya itu dari kajian pustaka ya, kajian pustaka berbagai macam sumber yang sesuai dengan penelitian kita. Kemudian juga ada hipotesis. Jadi hipotesis itu biasanya ada di landasan teori. Nah, selanjutnya langkah yang ketujuh adalah metode penelitian, di mana di sini yang di dalam metode penelitian itu biasanya ada jenis penelitiannya, kualitatif atau kuantitatif, kemudian waktu penelitian, tempat penelitian, alat dan bahan yang digunakan, kemudian bagaimana prosedur penelitiannya, kemudian analisis datanya menggunakan apa, itu semuanya ada pada metode penelitian. Kemudian yang ke-8 adalah hasil dan pembahasan ya. Setelah melakukan penelitian pasti ada hasil. Nah, ini hasilnya akan ditaruh di sini, tentunya yang sudah diolah, kemudian dibahas dari data itu, kemudian dibahas, disesuaikan dengan kajian pustaka yang didapat dari awal tadi. Kemudian yang ke-9 ada kesimpulan dan saran gitu. Kesimpulan ya seperti tadi yang saya jelaskan, kesimpulan berhubungan erat dengan rumusan masalah kita. Kemudian kalau saran itu biasanya setiap penelitian atau setiap pengamatan itu tidak luput dari kesalahan ya, apalagi kita manusia. Maka pengamatan kita itu tidak ada yang 100% benar atau 100% lancar, pasti ada beberapa kendala. Nah, saran ini difungsikan untuk memuat beberapa kendala kita yang nantinya itu tidak akan terjadi pada peneliti setelah kita gitu. Jadi saran apa ya yang kita berikan untuk peneliti lain sesuai dengan penelitian kita gitu. Yang terakhir, yang selanjutnya ada daftar pustaka. Dan yang terakhir ada lampiran, di mana lampiran ini ya data-data dari penelitian itu biasanya dilampirkan ya untuk menguatkan laporan kita bahwa kita benar-benar loh melakukan penelitian gitu. Nah, insya Allah untuk susunan laporan penelitian ini, untuk laporan penelitian ini nanti saya akan contohkan ya satu kali saja contoh membuat laporan penelitian biar kalian lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk membuatnya gitu. Nah, selanjutnya adalah sikap ilmiah. Kalau kalian bertanya, siapa sih yang bisa jadi seorang peneliti? Siapa sih yang bisa jadi seorang pengamat hingga dia menjadi seorang ilmuwan? Apakah hanya profesor? Atau hanya dosen? Atau mahasiswa saja? Atau bahkan guru? Nah, ternyata semua itu bisa jadi ilmuwan atau bisa jadi peneliti, bisa jadi pengamat, asalkan dia mau dan dia mempunyai sikap-sikap ilmiah. Apa saja sikap-sikap ilmiah itu? Oke, yang pertama, sikap ilmiahnya adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahunya harus besar. Nah, rasa ingin tahu ini diimbangi dengan peka terhadap lingkungan. Kalau misalnya di jalan menemukan sesuatu yang tidak biasa, nah kalau misalnya orang yang
tidak peka terhadap lingkungannya ya dibiarkan saja. Tapi kalau orang yang peka terhadap lingkungannya, maka sekecil apapun perbedaan yang ditemukan di lapangan ya atau di lingkungan kita itu akan menjadi sebuah penelitian gitu. Dan harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya adalah jujur. Jujur ini sangat penting sekali ya. Bagi seorang ilmuwan harus jujur. Bagi seorang peneliti dia harus jujur. Karena biasanya hasil dari penelitian itu tidak sama dengan teorinya. Nah, kenapa itu tidak sama? Ada beberapa sebab. Ada karena memang ini spesial gitu ya, spesial. Jadi tidak seperti di teori ini. Karena bahan atau barang yang kita gunakan tuh berbeda dengan teorinya. Atau bisa jadi juga kesalahan manusia, lagi-lagi manusia ya, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Makanya kita harus jujur. Jadi apa yang kita dapatkan dari penelitian itu, dari pengamatan itu, ya sudah, itu yang kita laporkan, bukan sebaliknya. Jangan sampai takut gitu ya, jangan takut, loh pengamatan saya kok berbeda ya dengan teori, berarti ini saya tidak berhasil gitu. Nah, makanya itu, kalau misalnya hasilnya seperti itu nanti dibahas ya, nanti juga dikasih saran bagi peneliti lain. Kalau misalnya mau membuat penelitian seperti ini, coba melakukan ini, yang tidak kalian lakukan, begitu ya. Jadi harus jujur. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin, toleransi, kemudian kerja keras ya, kerja keras. Apalagi kalau misalnya penelitian biologi itu bisa di lapangan ya, di lapangan yang kalau hujan ya harus kehujanan, kalau panas ya harus kepanasan. Kalau misalnya dia tidak mempunyai sikap kerja keras, ya sudah, nggak akan jadi penelitiannya, nggak akan selesai pengamatannya ya. Selanjutnya adalah terbuka. Nah, terbuka ini mendengarkan argumen, mau mendengarkan argumen orang lain. Jadi tidak egois ya, tidak seenaknya sendiri. Kalau misalnya, pertama biasanya nih ya, pengamatan itu satu kali tidak berhasil, nanti akan ada banyak orang yang membantu. Nah, kalau misalnya kita tidak terbuka kepada orang, maka ya sudah, kita tidak akan bisa menjalankan penelitian dengan baik. Selanjutnya adalah komunikatif ya. Dan menghargai orang lain. Dimana di sini menghargai orang lain? Contohnya, kalau misalnya menulis di tinjauan pustaka, di kajian pustaka, itu kan nggak mungkin ya kita membuat teori sendiri, pasti kan membaca buku teorinya orang-orang. Nah, itu kita cantumkan nama siapa yang penulis bukunya itu, tahun berapa diterbitkan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sikap ilmiah menghargai orang lain ya. Selanjutnya adalah objektif. Objektif ini berbicara sesuai dengan fakta, tanggung jawab, dan menjangkau ke depan. Artinya dia itu seorang ilmuwan atau seorang peneliti, pengamat itu harus mempunyai pandangan yang luas, menjangkau ke depan. Jadi dia mampu membuat hipotesis untuk membuktikan dan menyusun sebuah teori baru. Nah, dengan adanya sikap-sikap ilmiah ini, semua orang bisa jadi peneliti, semua orang bisa jadi pengamat, semua orang bisa jadi ilmuwan. Gimana? Apakah kalian tertarik menjadi ilmuwan? Yuk, mulai dari sekarang ya. Oke, selanjutnya adalah keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Karena biologi ini erat kaitannya dengan laboratorium, ya. Entah itu penelitian bakteri, atau virus, atau sel, dan lain sebagainya. Itu biasanya dikerjakan di laboratorium dengan menggunakan alat-alat laboratorium. Nah, ada beberapa keamanan dan keselamatan yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti selama dia bekerja di laboratorium. Apa saja kah itu? Nah, yang pertama adalah aturan umum. Kemudian aturan berpakaian dan keselamatan peralatan. Untuk yang pertama aturan umum, itu kita harus membaca petunjuk
percobaan. Jadi sebelum kita melakukan pengamatan atau percobaan, itu kan pasti kita sudah dikasih tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk melakukan sebuah percobaan ini dari awal sampai akhir. Karena sistematikanya harus benar. Nah, itu harus dibaca dulu agar tidak salah gitu ya. Selanjutnya, tidak boleh makan dan minum. Ini sudah kalian lakukan ya kalau misalnya di sekolah pada saat kalian masuk ke laboratorium. No drinking or no eating. Jadi tidak ada makanan dan tidak ada minuman di dalam laboratorium. Nah, takutnya kalau misalnya kalian membawa makanan dan minuman, kemudian di situ di meja labnya, di meja kerja kalian itu ada bahan-bahan kimia. Nah, itu nanti akan tercampur pada makanan dan minuman kalian. Sedangkan makan dan minuman kalian nanti akan kalian makan, nanti akan kalian minum. Berarti bahan kimianya akan tercampur juga di dalam tubuh kita. Dan itu pastinya tidak baik ya. Selanjutnya, tidak boleh bermain di laboratorium. Tentunya di laboratorium banyak alat-alat dan alat-alatnya tuh kadang juga berupa kaca ya, berbahan kaca. Kalau misalnya kita bermain di laboratorium, lari-larian, kejar-kejaran dengan teman, alatnya pecah, nanti gimana ya? Tuh. Itu adalah aturan umum untuk kerja di laboratorium. Selanjutnya, aturan berpakaian. Nah, berpakaian, menggunakan jas laboratorium, kacamata, masker, dan sarung tangan. Ini adalah hal yang biasa dilakukan di laboratorium. Ya. Kemudian mengikat rambut yang panjang. Ini penting sekali ya. Bagi kalian yang berambut panjang, jangan sekali-kali mengurai rambut itu. Jadi ada baiknya rambut kalian itu kalian gelung dulu, gelung itu ya. Ya diikat sampai tinggi gitu ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita menunduk, rambut kita akan terkena cairan-cairan kimia yang kita coba lakukan penelitian gitu. Atau nanti misalnya di meja kerja kalian ada bunsen, ada apinya, nanti terkena rambut kalian ya. Jadi ada baiknya kalian mengikat rambutnya dulu. Selanjutnya adalah keselamatan peralatan. Nah, di mana kita harus meminta pendampingan guru atau petugas lab dalam mengoperasikan peralatan laboratorium. Alat apa saja itu pasti mempunyai fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya apalagi kalau kita baru pertama kali menggunakan alat tersebut, maka harus didampingi guru atau petugas labnya ya. Jangan coba-coba sendiri. Kalau misalnya rusak, kalian harus tanggung jawab. Bukan hanya itu, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang membahayakan, siapa yang rugi ya? Jadi kita harus menjaga keselamatan selama di laboratorium. Nah, selanjutnya adalah tentang aturan penggunaan bahan kimia. Penggunaan bahan kimia, setiap bahan kimia itu pasti di bungkusnya atau di botolnya itu biasanya ada label-label seperti ini. Nah, ini fungsinya agar kita hati-hati. Kayak misalnya ini ya. Nah, ini kan ada apinya ya. Berarti dia itu mudah terbakar. Bahan kimianya mudah terbakar gitu. Nah, ini bahan beracun, jadi jangan sampai tertelan dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa peringatan dari bahan kimia itu tersendiri. Nah, bagaimana caranya agar kita selamat dari penggunaan bahan kimia? Yang pertama adalah baca dan teliti tabel bahan kimia yang seperti tadi ya. Jadi tabel bahan kimianya harus kita baca terlebih dahulu. Kemudian berhati-hati selama bekerja, itu sudah pasti. Dan membuang bahan kimia sesuai petunjuk guru. Nah, ini bahan kimianya bisa dibuang langsung atau harus dipendam. Nah, itu harus didampingi oleh guru.
Selanjutnya adalah keselamatan kerja adalah menggunakan hewan. Oke, biologi itu biasanya menggunakan hewan percobaan ya, seperti misalnya menggunakan burung atau menggunakan ayam atau menggunakan mencit ya. Nah, itu biasa dilakukan di biologi. Tapi jangan sekali-kali kalian hanya ingin membedah hewan kemudian kalian melakukan pengamatan, jangan ya. Jadi hewan itu adalah makhluk hidup, jadi kita harus menjaga kehidupannya juga. Jadi kalau misalnya kita tidak benar-benar perlu, maka kita tidak perlu menggunakan hewan. Tapi kalau misalnya di penelitian gitu, itu kita harus menggunakan hewan, barulah kita menggunakan hewan. Nah, bagaimana caranya? Cara keselamatan kerjanya? Nah, yang pertama adalah menggunakan pakaian yang panjang, ya. Kalau misal ini difungsikan agar kalau misalnya hewan itu menggigit atau apa, nanti tidak akan mengenai kalian. Menggunakan pakaian panjang juga mencuci tangan setelah melakukan percobaan, ya. Takutnya nanti ada hewan-hewan itu yang banyak membawa penyakit ya bagi kita. Jadi jangan sampai kita itu terkena penyakit dari hewan. Nah, caranya dengan mencuci tangan setelah melakukan percobaan. Nah, selanjutnya adalah aturan setelah melakukan percobaan. Jadi apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, membuang sisa-sisa percobaan. Kemudian membersihkan alat dan meja kerja. Jadi alat dan meja kerja itu harus kita bersihkan setelah kita melakukan percobaan seperti sedia kala. Jadi harus benar-benar bersih. Kemudian mencuci tangan dan memastikan alat-alat sudah dimatikan semua. Ini bagi alat-alat yang biasanya harus dicolokkan di listrik gitu ya. Nah, itu harus kita lihat gitu apakah sudah dimatikan semua. Jangan sampai ketika kita meninggalkan laboratorium masih ada alat di situ yang menyala dan nanti akan membahayakan yang lainnya. Nah, itu saja pembahasan tentang metode ilmiah, sikap ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan Bu Un tentang metode ilmiah. Bagaimana? Apakah kalian mau juga jadi peneliti seperti saya? Oke, terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton video ini. Tetap semangat belajar dan nantikan video kami selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum.